Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang lagi di podcast Teman Tenang. Tetap tenang bersama teman tenang. Nah, hari ini kita kedatangan Ibu Bidan ya, Teh. Namanya Teh Jia Fauzia. Masya Allah nih si tetehnya lagi hamil ya, Iya, 9 bulan. Nah, enggak sih kita 7 tujuh 7 bulan bulan lagi. 7 bulan. OTW OTW 9 ya, bulan. OTW 9 bulan. Nah, sekarang kita mau bahas tentang melahirkan ya, Teh, agar tidak takut hamil dan melahirkan. Soalnya Melahirkan. kan kita itu fitrahnya perempuan itu akan hamil ya, insya Allah gitu ya. Jika Allah takdirkan akan hamil dan melahirkan. Nah, banyak nih dari kita yang takut gitu ya untuk takut hamil, takut melahirkan. Kalau saya sih takut robek gitu ya, Teh. Melahirkan kan nanti robek gitu, terus dijahit gitu, saya tuh takut jarum gitu ya. Terus kalau atau misalkan nggak lahiran normal, di sesar juga kan tetap harus dibedah gitu Iya, ya, robek makin gede ya juga. Teh ya robeknya, Lebih robekannya. gede, lebih serem gitu ya. Iya. Nah, gimana sih Teh biar kita tuh nggak takut gitu ya untuk melahirkan? Nah, ini ada pertanyaan ini ya Teh. Apa saja yang biasanya dirasakan seorang perempuan baik secara fisik atau psikis ketika baru mengetahui bahwa dirinya ternyata sedang hamil? Nah, kadang-kadang nih Teh ya, kalau misalkan seorang perempuan hamil itu, yang pertama itu dia pasti denial dulu. Jadi nggak Hmm. percaya bahwa dia itu mengandung bayi, dia itu mengandung Hmm. janin. Jadi dia itu ingin memastikan apakah benar saya hamil. Mhm. Kemudian yang kedua pasti dia akan bertanya-tanya, selain ke orang terdekat gitu ya, Mhm. pasti akan bertanya-tanya ke tenaga kesehatan, apakah benar kok bisa sih gitu. Bahkan ada juga perasaan takut mungkin ya Teh ya, Mhm. takut atau cemas, ya itu kan yang tadi Teteh bilang ya, kadang-kadang seorang perempuan itu belum juga apa-apa udah takut gitu. Takut duluan ya. Iya betul. Apalagi kayak ada kehidupan gitu ya di dalam perut kita gitu, Ya sebuah gitu, kehidupan gitu ya. betul. Khawatir khawatir akan kesehatan dirinya, Mhm. takut kena body shaming. Kan biasanya kalau perempuan hamil itu pasti ada perubahan fisik ya Teh ya. Iya, jadi segala Iya membengkak gitu ya. betul. Biaya juga membengkak Iya gitu. betul. Curhat dikit ya Teh. Nah itu jadi ada kekhawatiran gitu Hmm. akan kesehatan dirinya, terutama kesehatan bayi yang dia dikandungnya gitu. Kemudian dia juga awalnya pasti merahasiakan kehamilannya gitu, apalagi kalau hamil anak pertama. Kadang kita tuh takut atau malu bercerita kepada orang tua atau keluarga terdekat bahwa eh saya itu lagi hamil gitu. Hmm. Dia itu pasti akan bercerita kepada pasangannya dulu gitu. Setelah menerima keadaan itu baru bisa bercerita gitu ke Hmm. teman atau keluarga yang terdekatnya. Itu yang pertama. Kemudian perubahan berikutnya itu selain tadi cemas, takut, khawatir, juga ada perasaan senang tentunya ya, apalagi Hmm. apalagi anak yang Sudah atau bayi yang ditunggu-tunggu sangat gitu kan. ditunggu-tunggu, betul. Kan kadang seorang perempuan itu kalau nikah ya istilahnya sama temennya, bareng sama bestinya, biasanya kan barengan ya Teh ya. Mhm. Misalkan di dalam tahun yang sama tapi temennya udah melahirkan, tapi dia belum melahirkan, qadarullah ya, belum Hmm. dikasih rezeki mungkin ya, 2 tahun 3 tahun, dan lihat temennya udah punya satu atau dua anak mungkin ya. Apalagi kalau anak yang sangat dinantikan pasti ada perasaan bahagia, tapi di samping itu bahagia ada perasaan takut juga gitu. Kemudian emosinya pasti berubah ya Teh ya. Mhm. Berubahnya itu karena perubahan hormon dalam dirinya gitu. Kan dalam kehamilan itu ada beberapa perubahan fisik. Yang paling utama itu tandanya telat haid ya, tidak tidak haid. Mhm. Kemudian ada perubahan hormonal juga yang mengakibatkan sistem pencernaannya itu terlambat, bukan terlambat, sistem pencernaannya itu tidak seperti biasanya gitu Teh, seperti ada mual, muntah, sulit Hmm. makan, sembelit dan lain sebagainya. Kemudian sulit tidur. Nah, hal-hal yang seperti itu, ketidaknyamanan dalam kehamilan itu menyebabkan mood swing atau emosinya itu labil gitu. Hmm. Kemudian pengen perhatian lebih Teh biasanya dari Iya. suaminya ya. Misalkan suaminya baru pulang kerja pengennya dipijitin gitu ya, Iya. atau dibawain apa, atau
masakin apa gitu, sedangkan dia nggak ngomong gitu teh sama suaminya tuh Jadi tiba-tiba intinya langsung dipahami ya tiba-tiba marah-marah sedangkan suaminya nggak nggak ngerti. paham gitu ya. Gitu, jadi emosinya gampang, berubah-berubah gitu. Betul ya Teh. Tadi tuh kata Teteh kalau orang yang baru tahu untuk pertama kalinya dia hamil itu merasa malu biasanya karena apa sih Teh malunya? Takut nantinya keguguran gitu terus banyak yang men-judge atau gimana? Biasanya belum bisa menerima gitu, Mmm, apalagi, hamil pertama itu malu mengakui kehamilannya itu karena, apa ya, oh ternyata aku tuh bisa hamil, kadang belum bisa menerimanya karena ya itu biasanya kayak pengantin baru gitu oh teh, iya, kan kadang, keluarga suka bilang, "Wah, bisa-bisaan juga nih si ini bikin anaknya," gitu ya kan, gitu ya kadang karena langsung gitu ya. iya, langsung gitu, betul, Mhm, kadang-kadang seperti itu. Atau mungkin malunya juga, karena memang anak yang sangat ditunggu-tunggu, dinamba-damba, baru, udah 2 tahun atau 3 tahun menikah, baru bisa hamil, kan jadi dia malu, "Kok teman-teman saya udah hamil, udah melahirkan, tapi saya telat," gitu mhm, gitu. Itu ada juga perasaan seperti itu, oh kayak iya ya, gitu. terasa sih. Sangat terasa ya Teh ya. Ya nih Teh ya, dengan berbagai permasalahan yang ada gitu ya dari tadi tuh, aduh masalah ibu hamil tuh banyak banget ternyata ya. Iya, Nah, betul. kira-kira apa sih yang ibu hamil inginkan gitu ya dari keluarganya? Dukungan seperti apa gitu? Oh iya, oke. Bentuk dukungannya ya, Kak, ya. Hmm. Bentuk dukungannya itu, bisa dari suami atau keluarga terdekat. Utamanya sih kalau kita hamil itu pengen diperhatikan atau pengen dimanja lebih gitu Ya. ya dari suami itu. Nah, yang pertama itu bentuknya mungkin seperti, membantu mengurus pekerjaan rumah tangga. Nah, Hmm. kan biasanya kalau ibu hamil itu mudah lelah, mudah letih, kemudian, Mudah pengennya lapar juga. mudah lapar, betul, pengennya rebahan terus gitu ya, pusing dan lain sebagainya sehingga aktivitasnya pun terganggu kan. Iya, Ya, betul betul. jadi, suami itu atau keluarga, harusnya membantu dengan, pekerjaan rumah tangganya gitu, yang biasanya mungkin beban istri seperti beres-beres rumah. Nah, ketika ibu hamil atau perempuan hamil, seenggaknya keluarga atau suaminya itu harus ikut membantu gitu, Iya. dalam meringankan beban kerja rumah tangganya gitu, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya itu, ikut mengantarkan, ibunya atau perempuan hamil itu Mhm. ke tenaga kesehatan saat pemeriksaan kehamilan gitu teh. Soalnya kan harus rutin ya, itu biasanya berapa bulan sekali Teh? Nah itu, untuk pemeriksaan kehamilan itu minimal dilakukan 6 kali dalam kehamilan Oh. gitu. 6 kali itu ada beberapa kali, kunjungan di setiap bulannya gitu, baik itu ke bidan atau ke dokter kandungan untuk USG ataupun pemeriksaan lab gitu. Hmm. Nah itu harus diantar oleh keluarga, karena apa? Karena biasanya perempuan yang diperiksa, kesehatannya datang sendiri Mhm. dengan perempuan yang Ditemenin gitu ditemani ya. oleh keluarganya atau suaminya itu akan berbeda gitu teh. Hmm. Misalkan nih dokternya ngasih tahu, suatu hal yang harusnya ibu hamil kerjakan, misalkan ibu hamilnya itu tensinya tinggi nih misalkan, ibu nggak boleh makan yang asin-asin ya atau diet garam dulu ya. Kan Hmm. seenggaknya yang mengetahui tentang hal itu bukan hanya ibu hamilnya sendiri, keluarganya pun mengetahui atau suaminya pun mengetahui. Jadi pas di rumah itu ibu hamilnya nggak makan sembarangan, misalkan Hmm. ada bagus gitu ya, bilang ke suaminya, "Bagus kok nggak ada keluhan," padahal kan Padahal banyak iya, gitu ya, nggak boleh makan yang asin-asin gurih-gurih, gitu. asin-asin. Tapi misalkan ibu hamilnya itu karena pengen dan, pengen makan yang enak-enak, makan bakso, makan seblak, Ya jadinya kan gitu nggak ya. dijaga Takutnya gitu. kalap gak ada yang ngingetin gitu ya. Nah, gitu. Jadi ada pentingnya juga seperti halnya untuk persiapan persalinan. Nah, Mhm. itu harus didampingi dari awal gitu, dari masa kehamilannya saat diperiksa ke tenaga Mhm. kesehatan itu. Kemudian, yang ketiga itu, ikut memantau nutrisi. Ikut Mmm. memantau nutrisi ibu hamil. Nah, si keluarga atau suami pun harus memperhatikan nih, ini, ibu hamil kok makannya jelek, kan ibu Mhm hamil mhm. biasanya ada mual muntah meskipun memang normal ya pada Mhm mhm. trimester pertama gitu, karena Iya. yang namanya hamil itu pasti ada
keluhan mual muntah karena Hmm. ada efek dari hormon HCG atau hormon kehamilan yang memuncak pada usia 14 minggu kehamilan biasanya ya. Nah, keluarga itu harus turut serta memperhatikan nutrisi gitu. Kalau misalkan ibu hamilnya makannya jelek, kan otomatis perkembangan ke bayinya pun jelek Iya, juga terhambat ya. gitu. Iya, Nantinya betul. ngaruh juga ke stunting kali ya? Nah, Nah, betul, kalau ngaruh ke nanti stunting. lahir Karena gitu. stunting itu harus dipersiapkan atau ditangani dari sebelum hamil malah ya teh. Nah, Hmm. sebelum hamil si perempuan itu nggak boleh anemia, jadi harus minum tablet tambah darah. Kemudian kalau kek atau kekurangan energi kronis itu harus diperbaiki dulu berat badannya. Kemudian saat hamil nutrisi pada kehamilannya harus diperbaiki. Nah, itu yang mengontrol itu siapa selain ibu hamilnya itu sendiri. Nah, itu adalah tugas keluarga atau suaminya. Kalau susah makan jadi disiapkanlah makanannya gitu. Boleh misalkan disiapkan sarapannya, disiapkan buah-buahannya, atau misalkan untuk mengingatkan minum vitamin atau tablet tambah darah selama kehamilan itu disiapkan sama keluarga atau suami gitu, ikut Iya. mengingatkan gitu. Jadi harus Iya. diperhatikan. Jadi jangan sampai ibu hamil itu memikirkan sendiri gitu nutrisinya, Iya. jadi stres sendiri gitu ya teh Kayak nantinya. seolah-olah si anak itu hanya tanggung jawab ibu gitu Nah, ya. betul, tanggung Kayak jawab ibu nantinya hamilnya takutnya gitu. stres ya ibunya. Ya, makanya kenapa kalau ketika kontrol kehamilan itu harus ditemani oleh keluarga Hmm. gitu. Kemudian dukungan yang lainnya itu eh, bisa jadi dalam bentuk meringankan keluhan selama kehamilan. Hmm. Misalkan kan keluhan dalam kehamilan banyak ya teh ya. Hmm. Tiap bulannya itu pasti ada aja dramanya. Gitu. Misalkan trimester 1 sampai 3 bulan mau muntah. 2 sampai 3 bulan keluhannya udah nggak terlalu ini nggak udah nggak terlalu parah sih mau muntahnya, tapi mulai sakit pinggang, udah Oh mulai ya. susah tidur. Kemudian di trimester 3 biasanya udah mulai nggak nyaman dalam beraktivitas gitu ya. Nah, dalam menghadapi keluhan-keluhan itu, keluarga atau suami itu harus turut membantu meringankan. Seperti apa? Misalkan sulit tidur si ibu hamilnya ya. Diringankan dengan apa? Misalkan sebelum tidur dipijitin dulu, dibikin Hmm. nyaman. Kemudian posisi tidurnya dibenerin gitu ya Biar sama nyaman suaminya gitu. biar nyaman. Ketika ibu hamilnya mual muntah, dikasih makanan atau minuman untuk meredakan mualnya misalkan ya. Terus misalkan diantar ke dokter atau ke tenaga kesehatan untuk meringankan keluhan selama kehamilannya. Jadi jangan sampai ibu hamil itu menanggung semuanya sendiri gitu teh. Jadi Hmm. biar nggak stres, biar emosinya terjaga, kesehatannya terjaga, itu tentunya butuh dukungan dari suami dan Keluarga keluarga. Nah, terdekat bentuknya gitu ya. seperti tadi yang disebutkan gitu. Ya, tuh buat para suami ya nih, penting banget gitu ya Iya, untuk memahami istrinya kalau lagi hamil gitu ya. harus peka gitu. Harus peka ya. Harus peka. Padahal mereka tuh biasanya sangat tidak peka ya Ya, betul. pada Kadang ibu hamil hamil itu pengen dimengerti, padahal tanpa kita bicara. nah gitu tanpa kita bicara pengen dimengerti, Ya, dalam diem dalam aja. hati tuh kayak harusnya tuh dia tahu gitu kan aku Iya, suka ini kayak lagi gitu-gitu. pusing kok, gitu. Harusnya dibawain apa, jus kek, apa makanan cemilan yang Iya, enak kek. bener. Iya, Kadang nggak peka ya gitu. iya. Hanya pentingnya komunikasi, dan mungkin bukan hanya pentingnya komunikasi, dari keluarga pun atau suami pun harus lebih mengerti dan memahami Hmm. kondisi ibu hamil supaya bisa menerima kehamilannya. Nah, supaya hamilnya bahagia, nggak trauma, nggak banyak apa ya, nggak banyak hal yang dipikirkan atau ditakutkan gitu. Biar Iya hamilnya enjoy dan bahagia gitu gitu. ya. Iya, Biar hamilnya tenang gitu ya, iya seperti teman tenang gitu. betul gitu. Nah, gini pasti di antara teman-teman yang lain juga ada yang sama nih kayak saya ya teh. Karena saya itu takut sama dokter gitu ya, takut sama dokter. Jadi kalau misalkan kayak ke klinik itu takut gitu. Kira-kira ada tips gak sih dari ibu bidan biar kita tuh nggak takut gitu buat diperiksa? Iya. Jadi kalau udah masuk ke klinik atau tempat periksa tuh hawanya udah beda ya teh. Kayak bau Dingin-dingin gitu. gimana gitu. Terus bau obatnya tuh kan Bau obat ya. Bau kliniknya tuh khas ya khas biasanya. banget gitu. Iya, nah itu mungkin menjadi salah satu faktor atau salah satu
tips supaya tidak takut hamil dan melahirkan itu adalah memilih provider tenaga kesehatan yang klik di hati gitu ya teh. Karena apa? Karena nggak semua tenaga kesehatan itu klik atau pas di hati gitu. Kadang kan kita untuk mencari dokter atau tenaga kesehatan yang pas di hati itu awalnya dari mana? Awalnya itu kan mencari tahu dari teman atau keluarga, ih bidan yang bagus di mana ya? Dan Ih, kitanya dokter, harus nyoba dulu gitu ya. nah betul, dokter yang bagus di mana ya gitu. Nah dari testimoni itu akan merujuk ke suatu tempat, misalkan mending di bidan ini tempatnya enakan, biayanya terjangkau, misalkan bidannya ramah, misalkan ya teh ya. Jadi kita harus cari tahu dulu, cari tahunya misalkan ke teman terdekat, atau kalau sekarang udah canggih ya teh, lihat di ulasan Google bintang ratingnya berapa sih gitu. Bisa lewat situ supaya kita nggak takut. Kemudian yang terpenting itu ya tadi dukungan dari suami atau keluarga. Jadi kalau kita punya rasa ketakutan atau trauma untuk memeriksakan kehamilan itu harus didukung oleh suami. Jadi ada yang mengingatkan gitu ya teh, wajibnya atau pentingnya diperiksa selama kehamilan Kayak gitu. dibujuk mungkin ya, Nah kayak ayo gitu, kita periksa ayo kita gitu periksa deh. pulangnya belanja, Iya, ini kartunya gitu, bebas belanja si Ale tuh atau bebas seneng check banget. out. Kayaknya tiap bulan periksa terus sih, sebulan 2 kali atau 3 kali Iya ya periksa kan ya. kasih dia ya. Iya. Jadi itu kemudian ketika kita sudah menemukan provider tenaga kesehatan yang klik di hati, pasti insya Allah kesananya kita tidak akan takut, malah kita akan senang ketika bertemu atau diperiksa oleh tenaga kesehatan tersebut. Jadi kalau yang saya rasain ya teh ya selama hamil, kita tuh atau saya tuh banyak keluhan gitu teh. Di tiap bulan itu pasti aja ada ceritanya atau dramanya. Ketika saatnya kontrol tuh saya pengen cepet-cepet kontrol, karena apa? Pengen curhat gitu, pengen mengeluarkan, Justru teteh mah pengen ya ya pengen kontrol tuh. mengeluarkan semua keluh kesah ini Dan gitu. pengen tahu solusinya mungkin Nah ya. gitu, supaya apa? Supaya kita tenang. Oh ini mah hal yang normal dalam kehamilan. Oh ini mah harus agak agak waspada nih gitu. Misalkan berat badan janin saya kemarin terakhir USG itu udah melebihi ambang batas normal. Nah jadi udah ada wanti-wanti nih dari dokter, harus menjaga pola makan Harus diet misalkan. gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau udah menemukan yang pas di hati, insya Allah nanti nggak akan takut gitu. Justru malah pengen kesana lagi gitu ya. Nah gitu. Nah soalnya waktu itu aku pengalaman baru juga pertama kali udah ketemunya teh sama nakes yang jutek gitu, jadi aku tuh Jadi aduh, males ya. jadi malas kesana lagi, terus pas nyari-nyari juga jadi trauma gitu. Jadi tapi tetap harus berusaha ya teh ya, Ya betul, untuk harus mencari berusaha. tempat yang nyaman gitu ya teman-teman. Nah oke, nih sekarang pertanyaan pamungkas kita yang ditunggu-tunggu gitu ya. Biar kita tuh nggak takut melahirkan tuh, apa sih tipsnya gitu? Tipsnya, oke, supaya nggak takut melahirkan ya teh. Oke, mungkin agak cerita sedikit boleh ya teh. Boleh banget. Ini kebetulan saya lagi hamil kedua. Ketika ingin memutuskan hamil lagi tuh saya punya rasa trauma. Mungkin perempuan-perempuan lain atau ibu hamil lain juga merasakan hal yang sama ketika hamil anak kedua atau seterusnya gitu, setelah ada pengalaman hamil sebelumnya. Nah si trauma ini yang harus disembuhkan dulu. Kalau saya pribadi dulu ketika hamil mual muntahnya parah banget ya, sampai 9 bulan, sampai mau melahirkan pun mual muntahnya parah. Semua makanan minuman yang masuk keluar lagi. Akhirnya kan menjadi trauma ke saya, aduh saya tuh pengen punya anak lagi tapi nggak mau kalau mual muntahnya seperti kemarin. Nah, jadi yang pertama itu harus menyembuhkan trauma. Traumanya dulu ya menyembuhkan trauma dulu. Kemudian harus mencari tahu, memberdayakan diri, mencari tahu ilmu-ilmu tentang kehamilan gitu. Apalagi khususnya untuk yang hamil pertama nih teh ya. Iya, jadi harus bisa memberdayakan diri bahwa kehamilan ini atau kehamilan itu normalnya seperti ini. Harus waspada kalau kayak gini, kalau kayak gitu misalkan.
terus tanda-tanda persalinan itu seperti apa, kemudian proses persalinan itu seperti apa, sehingga ketika datang waktunya bersalin atau saatnya melahirkan itu nggak pasrah gitu teh. Kan kadang-kadang yang nggak tahu mah, ya aduh ibu bidan ini tuh saya udah lama mulesnya, berapa lama lagi sih, emang bukaan tuh sampai bukaan berapa gitu kan. Harusnya kalau kita tahu dari awal, memberdayakan diri, ilmunya udah tahu oh, pembukaan tuh sampai 10, kalau pembukaan 1 sampai 4 mulesnya biasa aja dan memang lama karena itu masih fase laten. Kalau misalkan udah pembukaan 4 ke sana, mulesnya makin meningkat dan ada estimasi waktunya juga, ada ilmunya teh. Dari pembukaan 4 ke 10 itu perkiraannya berapa jam, kalau mulesnya bagus berapa jam. Kan kalau kita tahu istilahnya kita tuh udah mengenal musuh kita, musuh rasa ketakutan, musuh kita dalam supaya nggak trauma dalam melahirkan itu udah kita ketahui gitu teh. Jadi yang utamanya itu harus mengetahui ilmu-ilmu tentang kehamilan dan persalinan gitu. Kemudian selain itu mengetahui juga apa namanya suatu keadaan yang gawat darurat gitu teh. Udah tahu misalkan, oh kok saya hari ini nggak merasakan gerakan janin ya misalkan. Terus nanyain ke tetangga, kata tetangga teh biasa neng itu mah karena mau melahirkan biasanya gerakan bayinya berkurang. Padahal itu salah satu tanda kewaspadaan dalam kehamilan. Bisa gitu. jadi meninggal di dalam gitu. Nah betul, salah satu tandanya ke arah sana gitu. Jadi kita harus mengetahui dan mengenal tanda-tanda bahaya dalam kehamilan gitu, salah satunya gitu. Jadi intinya harus mengetahui musuh kita atau ketakutan kita dalam kehamilan itu seperti apa. Jadi gitu. kalau udah tahu jadi kitanya bisa siap-siap gitu ya. Nah gitu. Jadi selain tahu tanda-tandanya apa aja yang harus diwaspadai, kita juga harus tahu cara solusi mengatasinya seperti apa. Apakah bisa ditunggu atau misalkan harus segera diperiksa gitu. Jadi harus mengetahui gitu. Jadi ketika kita datang ke tenaga kesehatan atau ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa tuh, kita tuh nggak pasrah-pasrah amat gitu karena kita udah punya ilmunya sebelumnya gitu. Jadi nggak takut ketika ibu bidan ngambil suntikan misalkan, ibu bidan mau nyuntikin apa lagi gitu, udah takut padahal ibu bidannya mau ngambil obat misalkan gitu, bukan buat nyuntikin misalkan kayak gitu. Tapi kalau kita udah tahu ilmunya kan, oh tenang itu mah ibu bidannya mau gini deh pastinya gitu. Jadi harus mengetahui dulu tentang itu, tentang pengetahuan, terus memperdayakan diri. Selain pengetahuan, memperdayakan diri tentang aktivitas. Jadi harus rajin beraktivitas teh kalau selama hamil itu. Jadi jangan mager tiduran. Kalau istilahnya jadi mumpang-mumpeng ya lagi hamil, terus diem aja di kamar malas gerak. Justru harus banyak gerak gitu, banyak gerak, olahraga, yoga gitu. Jadi harus bergerak agar persalinannya lancar gitu. Soalnya kalau kenalan aku gitu ya, ada yang lagi hamil tuh mager, jadi pada akhirnya dia sesar gitu. Tapi ada juga yang kayak rutin jalan kaki gitu dipaksain ya. Walaupun sebenarnya banyak faktor juga ya untuk sesar itu, tidak hanya karena mager, juga bisa jadi karena masalah kesehatan gitu ya. Betul. Kita bisa mengupayakan dulu gitu ya, betul. Teh. Bisa diikhtiarkan dulu diikhtiarkan, gitu. ya. Gitu teh. Nah kayak gitu ya. Tapi kayak aku tuh tetep kayak takut robek gitu-gitu gini kita ya. Emang tapi Robek. takut kayak robek terus ada dijahit gitu. Udah takut duluan gitu ya. Udah takut duluan gitu. Kalau kayak gitu ada nggak sih terapinya gitu, caranya biar gak takut? Nah itu tadi harus mengetahui dulu dengan knowledge, dengan pengetahuan. Misalkan kita
mencari ilmu atau pengetahuan itu dengan ikutan kelas ibu hamil. Ada Oh teh kelas oh, ibu ada hamil kelasnya ya? ya. Biasanya suka ada di posyandu-posyandu, Mmm, dikumpulkan ibu hamil dan pasangannya, mhm biasanya dengan mhm. suaminya atau keluarganya. Nah, itu mungkin salah satu bentuk dukungan terhadap ibu hamil ya. Ketika kelas ibu hamil itu ibu bidan biasanya atau tenaga kesehatan menyampaikan cara cara mengedan yang baik, jadi cara nafasnya bagaimana, kemudian cara Posisi berbaringnya mungkinnya biar nggak robek itu ada nah, ngaruh nggak sih? posisi posisi melahirkannya mungkin ya teh lebih Iya, heeh tepatnya. heeh. Karena kalau misalkan melahirkan itu tidak harus berbaring. Oh, Iya, ada beberapa posisi. Nah, itu akan dijelaskan di dalam kelas ibu hamil gitu. Jadi mmm, dengan adanya kelas ibu hamil, yoga, dan kita update ilmu pengetahuan, jadi kita tuh lebih siap, nggak akan takut insya Allah gitu. Meskipun insyaallah ya. mungkin sobek atau enggaknya memang nggak bisa diprediksi ya teh ya. Itu mah ya. Kadang kala Mhm. ada pasien atau ibu hamil yang memang kondisinya harus dipaksa dirobekan gitu karena Oh, kondisi klinis gitu. oh, Misalkan ada juga yang seperti itu. Tapi kita harus berpikir positif teh. mhm mhm. Nah, salah satu tips yang lainnya itu harus berpikir positif karena kan teteh pernah dengar nggak sih kita suka ada istilah bahwa apa yang terjadi pada kita itu tergantung apa yang kita pikirkan. Oh iya betul betul. Ya, Mhm itu. mhm. Jadi kita harus berpikir positif bahwa oh, saya akan sehat pada kehamilan ini gitu. Akan lancar sampai proses melahirkannya gitu. Mmm, mhm. Nah itulah afirmasi-afirmasi positif itulah yang harus kita tanamkan selama kehamilan supaya em, kita bisa melahirkan tanpa trauma Wis, gitu. Masya Allah. Aduh tenang banget ya ngedengernya teman-teman dari Teteh Bidan ini, Masya Allah banget. Jadi kita tuh harus bersiap-siap untuk melawan rasa takut Iya, gitu ya, tetap berpikir betul. positif. Afirmasi positif gitu. Nah untuk para pejuang garis duan ya harus tetap semangat gitu ya, jangan takut-takut lagi. Iya, Jangan betul. takut-takut lagi untuk melahirkan dan hamil gitu ya. Harus banyak ngobrol, harus banyak ngobrolnya dengan Ngobrol. tenaga kesehatan yang dipercaya mungkin ya. Jadi Mhm jangan mhm. ngobrol dengan teman atau tetangga yang mungkin bisa menyesatkan Misalkan ya. yang Atau sok tahu kadang-kadang teh. atau kadang-kadang kan sekarang suka banyak info tuh di Google misalkan Heeh, apa yang kita rasakan eee, sakit pinggang, menandakan apa gitu kan, iya. keluarnya hasilnya apa gitu, jadi overthinking, jadi harus Oh, iya banyak-banyak iya. ngobrol atau bercerita dengan tenaga kesehatan gitu. Jadi jangan takut ke tenaga kesehatan itu. Ya. Iya. Aduh. Semoga, saya dan teman-teman yang lain bisa menemukan tempat yang cocok gitu ya, Teh, ya. Iya, insya Allah sekarang banyak kok, bidan-bidannya udah pada ramah-ramah, dokter Ramah-ramah ya. kandungannya udah ramah-ramah gitu. Mhm Sayang mhm. asuhannya lebih ke asuhan sayang ibu. Kalau dulu mungkin ya, mungkin Mhm. melahirkan itu suatu hal yang sangat menakutkan. Betul nggak sih Teh? Iya, Suatu sekarang hal aja yang masih takut. menakutkan ya. Ketika melahirkan itu kalau bahasa Sundanya mah direjeng gitu teh si kaki teh dipegangin sana sini, Mmm, dipaksa melahirkan, terus perutnya didorong-dorong, oh, perutnya didorong supaya bayinya cepat keluar, dari bawahnya disobek. aduh, Kan iya. kebayang ya jadi Mhm. trauma. Nah, maka dari itu gak jarang banyak ibu hamil atau ibu yang sudah melahirkan itu menjadi trauma, ingin menambah anak lagi. Nah, itu Mmm, karena trauma selama kehamilan dan persalinannya. Nah, kan kalau kita udah persiapan dari awal, dari awal sebelum hamil kita udah persiapkan, oh saya pengen hamil, rencananya saya pengen periksanya ke bidan A, saya udah mencari tahu ilmu tentang kehamilannya seperti apa, normalnya seperti apa. Jadi karena udah dipersiapkan hamilnya, jadi melewati masa kehamilan 9 bulan itu lebih tenang dan ketika akan menghadapi masa persalinan pun udah lebih dipersiapkan gitu teh. Yang dipersiapkan mmm, itu bukan hanya dananya saja mental juga atau ya. mental dan dana, mental, kemudian provider 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 tenaga kesehatannya, Mhm mhm. kemudian tempat bersalinnya apakah mau di
praktek bidan atau mau di klinik atau di rumah sakit, semuanya ada plus minusnya gitu. Jadi kita harus aktif untuk mencari tahu gitu teh. Masya Allah ya. Iya. Oke, ini teh, ini pertanyaannya aku penasaran banget nih ya. Kan anak zaman sekarang tuh suka ngopi gitu ya. Iya. Apa-apa ngopi ya barudak senja gitu ya Iya. disebutnya tuh ya. Ngopi di kafe gitu ya. Nah, katanya emang iya ya kayak kafein itu bisa menghambat kehamilan, emang betul? Teh. Kafein menghambat kehamilan. Mm-mm. Soalnya aku tuh dimarahin terus gara-gara suka kopi gitu. Sebetulnya segala Kata sesuatu itu ada batasnya mungkin ya heeh. teh ya. Kalau masih di batas normal, konsumsi kafein itu tidak apa-apa teh. Kayak sehari segelas itu boleh nggak? Atau Nah nggak boleh tiap hari? tergantung juga Oh, segelasnya itu apakah pure kopi atau oh, dicampur dengan yang lain seperti heeh, latte gitu ya. iya. Kemudian perlu diingat juga bahwa kafein itu bukan hanya dari kopi. Oh iya Teh betul. juga ada Mhm kafeinnya. mhm. Atau misalkan obat-obatan yang mengandung kafein juga kan bisa gitu ya. Jadi harus diperhatikan apa batas batas yang kita konsumsinya itu setiap harinya seperti apa, segimana Mhm gitu. mhm. Jadi sebenarnya nggak masalah asal nggak berlebihan ya, Teh, ya? Ya, Kan betul. segala sesuatu yang berlebihan tidak baik gitu ya. Nah, itu loh baik kembali ke sana Iya Teh, gitu. ya. Tapi kalau sudah hamil katanya emang nggak boleh ya? Atau tetap boleh juga? Sejauh ini sih kalau misalkan lagi hamil lebih baik dihindari. Mhm. Tapi kalau misalkan udah kecanduan banget kan ada yang Iya saya tuh yang nggak bisa ngopi gitu ya. liar gitu ya. Tiada hari tanpa ngopi. Heeh. Sebetulnya boleh-boleh aja, tapi yang disarankan itu ketika sudah melewati trimester pertama gitu. Mmm, Karena memang rawan ya soalnya ya kayaknya. karena ketika trimester pertama itu teh mual muntah sedang tinggi, Oh. sedang sedang parah-parahnya gitu Mhm teh. mhm mhm. Kalau kita sedang mual muntah, terus kita minum kopi kan makin parah mual muntahnya. Mmm, Gitu. Jadi mhm mhm. pasti memperparah mual muntahnya gitu. Oh Coba gitu. dialihkan ke hal-hal yang lain, misalkan yang biasanya ngopi lebih banyak buah-buahan atau diganti sama jus lah sekarang kopinya gitu. Kopinya gitu ya, Iya. Tapi dengan jus juga harus diperhatikan juga kadar gulanya ya. gulanya ya. Kalau kita beli jus di luaran sana kan biasanya banyak gula ya. Mhm, Berapa centong bukan gelas bukan iya, sendok lagi ya. Berapa udah centong? 3 tuh kalau aku Iya, hitung. berapa 3 centong apa gula kan itu malah jadi bahaya juga kalau kebanyakan Mhm, gula gitu. Jadi mungkin harus diperhatikan istilahnya sih kembali ke yang tadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak tidak baik baik ya gitu. teman-teman. Jadi ngopi boleh ya. Jadi pembelaan. Secukupnya pembela Jadi pembelaan, tapi nanti iya. pasti ngerasa sendiri sih kalau misalkan udah hamil biasanya malah nggak enak kalau kopi tuh. Oh gitu justru. Kan Mmm, karena memancing mual muntah oh iya gitu. betul sih. Bagi yang punya apa sih, penyakit lambung kali ya, Iya, Teh, ya? iya Mhm, betul. oke. Ini jadi aku juga sambil belajar nih teman-teman ya. Banyak banget yang pengen dipelajarin gitu ya, tapi waktunya nih udah, di hujung Di ujung waktu. di ujung waktu gitu ya. Oke, makasih ya Teh Jia untuk sharing-nya, Sama-sama. Masya Allah. Semoga, apa sih, teman-teman semua bisa dapat pencerahan gitu ya, untuk semua pejuang garis 2 atau yang mau punya anak lagi yang kemarin trauma-trauma itu ya, semoga dilancarkan. Oke, saya tutup sekian ya, sampai jumpa lagi di teman tenang. Tenang bersama teman tenang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.